Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Winur Paradongan dari kelompok 8, kelas AKN 3C Praktikum 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan proyek akhir akuntansi keuangan lanjutan berjudul Perlakuan Aset Tetap atas penerapan PSAK 16 pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Berikut nama anggota dari kelompok 8 yaitu ada Gina Hoirunisa, Umu Kulsum, dan saya sendiri William Winur Paradongan. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu bab 1, pendahuluan, yaitu ada latar belakang, keberadaan 4 SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, menunjukkan bahwa perkembangan sistem akuntansi di Indonesia cukup signifikan sebagai wujud besarnya kuantitas dari aktivitas bisnis maupun non-bisnis yang terjadi di Indonesia, menurut Ardiansyah tahun 2013. Kegiatan pencatatan umumnya dilakukan oleh perusahaan apapun, baik yang bergerak di bidang pelayanan jasa, dagang, ataupun industri atau manufaktur. Oleh karena itu, setiap perusahaan membuat laporan keuangan di akhir periode sebagai informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Begitu pula dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan laporan keuangan untuk perusahaan yang mencakup aset dari tiap-tiap anak perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi menggambarkan aspek ekonomi entitas yang beroperasi secara individu tapi berada dalam satu pengendalian. Laporan keuangan konsolidasi yang telah disusun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana perbedaan pada aset tetap sebelum dan sesudah penerapan PSAK berbasis IFRS pada PT Bank Mandiri Tbk. Yang kedua ada bagaimana pengaruh perubahan PSAK 16 revisi 2015 pada aset tetap PT Bank Mandiri Tbk. Selanjutnya tujuan yang pertama mengetahui perubahan pada aset tetap PT Bank Mandiri Tbk sebelum dan sesudah penerapan PSAK berbasis IFRS. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh perubahan PSAK 16 revisi 2015 pada aset tetap PT Bank Mandiri Tbk. Manfaat dari dibuatnya penelitian ini yaitu untuk menambah dan memperluas wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai dampak yang diberikan terhadap penerapan PSAK 16 berbasis IFRS pada aspek-aspek pengukuran laporan keuangan pada PT Bank Mandiri atau Persero Tbk. Selanjutnya bab 2, metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data, yaitu analisis deskriptif dan analisis komparatif, yang bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada akun aset tetap laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang dirangkum ialah penjelasan mengenai 7 hal terkait aset tetap, yaitu yang pertama ada pengertian aset tetap. Menurut Bambang Rianto, aktiva tetap atau aset tetap merupakan aktiva yang tahan lama atau tidak berangsur-angsur habis, serta mengalami proses perputaran dalam jangka waktu panjang. Kemudian klasifikasi, berdasarkan standar akuntansi pemerintah, pernyataan nomor 7, klasifikasi aset tetap, yaitu antara lain ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian perolehan, seperti yang kita tahu, harga perolehan itu mencakup seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh aset sehingga aset tersebut siap digunakan. Kemudian ada pengakuan, aset berwujud diakui ketika memenuhi kriteria. Yang pertama, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Kemudian biaya perolehan, aset dapat diukur dengan andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang kelima, penyusutan serta metodenya. Penyusutan merupakan pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud. Dan metodenya yang berlaku secara umum, yaitu ada metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Kemudian yang keenam, penghentian pengakuan. Menurut PSAK IAI tahun 2011, pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama penjualan aset tetap, berakhirnya masa manfaat aset tetap, dan pertukaran aset tetap. Kemudian penyajian aset tetap dalam neraca.
Menurut PSAK nomor 16 tahun 2011 menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, yaitu yang pertama ada dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, maka jumlah yang tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Selanjutnya yang kelima, suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode memperlihatkan penambahan, pelepasan, akuisisi penggabungan usaha, penurunan nilai tercatat, penyusutan, perbedaan pertukaran neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan suatu entitas asing, dan mengklasifikasikannya kembali. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Gina Hirmanisa akan melanjutkan pembahasan bab 3 profil perusahaan. Sejarah perusahaan. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintahan yaitu Bank Sriwijaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri. Semenjak didirikan, kinerja Bank Mandiri terus meningkat, terlihat dari laba yang terus meningkat dari 1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai 0,365 triliun di tahun 2004. Selain itu, Bank Mandiri juga mencatat prestasi penting dengan melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham. Pada tahun 2005, Bank Mandiri mengalami permasalahan yang mengakibatkan menurunnya kinerja bank. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kredit bermasalah. Tercermin dari rasio non-performing loan atau NPL, net konsolidasi yang meningkat dari 1,60% di tahun 2004 menjadi 15,34% di tahun 2005. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan laba Bank Mandiri secara signifikan dari sebelumnya, sebesar 5,3 triliun di tahun 2004 menjadi 603 miliar di tahun 2005, atau mengalami penurunan sebesar sekitar 80%. Dari sisi kepercayaan investor di bursa, harga saham Bank Mandiri juga mengalami penurunan dari Rp2.050 pada Januari 2005 hingga ke level Rp1.110.000 pada November 2005. Selanjutnya ada pun visi PT Bank Mandiri, yaitu menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Untuk misinya yaitu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, mengembangkan sumber daya manusia profesional, memberikan keuntungan yang maksimal bagi stakeholder, melaksanakan manajemen terbuka, peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Perusahaan berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah, bisnis maupun perseorangan. Perusahaan melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Perusahaan ini dikenal karena kinerja, sumber daya manusia, dan kerjasama tim yang terbaik. Dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan, perusahaan mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umu Kusum. Saya Umu Kusum, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi dari PT Bank Mandiri dilihat dari sisi kiri yang berwarna kotak biru merupakan Dewan Komisaris dan komite di bawah komisaris. Untuk di sebelah kanan ada kotak berwarna biru muda, itu merupakan direksi dan komite di bawah direksi. Untuk kotak berwarna orange merupakan direktur, dan yang kotak berupa warna kuning merupakan SEVP atau Senior Executive Vice President. Kotak berwarna putih merupakan Deputy Head, dan lingkaran berwarna putih merupakan karyawan. Selanjutnya, bab 4 yaitu pembahasan. Pertama ada analisis pada aset tetap sebelum dan sesudah penerapan IFRS.
Analisa aset tetap ini menggunakan data dari laporan keuangan tahunan PT Bank Mandiri Tbk tahun 2013 sampai tahun 2018 selama 6 tahun. Dalam tabel ini dilihat untuk nilai minimum aset tetap sebelum penerapan IFRS dalam jutaan rupiah sebanyak 7.645.598 yang terjadi pada tahun 2013 dan setelah penerapan IFRS mengalami kenaikan menjadi 35.663.290 rupiah yang terjadi pada tahun 2016. Untuk nilai maksimum aset tetap sebelum IFRS sebesar 9.761.688 rupiah yang terjadi pada tahun 2015 dan setelah penerapan IFRS mengalami kenaikan menjadi 38.442.696 rupiah yang terjadi pada tahun 2018. Dan dapat diketahui setelah penerapan IFRS terdapat kenaikan pada nilai rata-rata aset tetap sebesar 28.129.532 rupiah dengan persentase sekitar 320,43%. Dan mengapa kami mengambil 2016 sebagai titik tengah? Dikarenakan walaupun PSAK 16 ini direvisi di tahun 2015, tapi PT Bank Mandiri melaksanakannya atau merealisasikannya di tahun 2016. Selanjutnya, next. Untuk gambar di samping ada grafik yang merupakan grafik dari aset tetap bersih PT Bank Mandiri. Pertumbuhan aset tetap dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2018 menunjukkan pertumbuhan yang besar. Gambar di samping menunjukkan bahwa dalam kurun 6 tahun mengalami kenaikan yang disebabkan oleh revaluasi aset tetap sebesar Rp25.142.034 terdiri dari Bank Mandiri sebesar Rp25.588.987 dan BSM sebesar Rp353.047 dan ini dalam jutaan. Di sini terlihat dalam grafik bahwa nilai aset tetap bersih PT Bank Mandiri selama 3 tahun sebelumnya berkisar antara 10 juta dan dari 2016 ke 2018 mengalami lonjakan tinggi hingga mencapai sekitar antara 35 juta hingga 40 juta. Selanjutnya, ada analisis pada aset tetap perubahan PSAK 16 revisi 2015. Edi PSAK 16 penyesuaian 2015 mengklarifikasi bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasinya. Sehingga jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi penyusutan diperlakukan dengan salah satu cara berikut. Pertama, jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut dan akumulasi penyusutannya disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai, atau akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 2016, Bank Mandiri melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dari model biaya menjadi model revaluasi. Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan. Sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi maksimal 5 tahun sekali. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai selisih bersih revaluasi aset tetap dan disajikan sebagai penghasilan komprehensif lain. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo selisih bersih revaluasi aset tetap yang disajikan sebagai penghasilan komprehensif lain, maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap selisih bersih revaluasi aset tetap dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.
Aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusut. Bank Mandiri melakukan revaluasi untuk tujuan akuntansi dan pajak pada periode entitas, memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan. Jumlah pajak yang telah dibayar diakui di penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian selisih bersih revaluasi aset tetap. Aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi jika memenuhi kriteria pengakuan aset tetap. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat atau carrying amount aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Perangkat lunak diakui sebagai aset tidak berwujud. Revisi PSAK 16 tidak terdampak material atas standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2016 terhadap laporan keuangan bank dan entitas anak. Selanjutnya, dalam gambar di samping terlihat bahwa adanya penambahan yang diakibatkan perubahan nilai revaluasi tanah yang menyebabkan nilai aset tetap mengalami kenaikan di tahun 2016. Di sini, walaupun banyak aset tetap yang mengalami penambahan, tetapi untuk tanah sendiri nilainya cukup besar, yaitu sebesar 25.971.488 atau 26 juta. Itu yang menyebabkan nilai aset tetap di tahun 2016 melonjak naik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya bab 5 yaitu penutupan. Adapun kesimpulan dari kami yaitu tidak terdapat masalah sama sekali karena telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kebijakan pencatatan penilaian buku aset tetap yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK nomor 16. PSAK 16 tidak terdampak yang material atas standar dan interpretasi terhadap laporan keuangan bank dan entitas anak. Jadi pencatatan aset tetap pada laporan PT Bank Mandiri ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 16. Selanjutnya ada saran, yaitu dalam penentuan harga peroleh secara tunai, PT Bank Mandiri Tbk sebaiknya memperhatikan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi sampai aset tersebut siap digunakan. Dan manajemen pada PT Bank Mandiri Tbk memahami lebih baik lagi mengenai penerapan IFRS agar nilai yang tercantum pada laporan keuangan suatu akun nilainya tidak terlalu material dan dapat menjadi dasar yang benar untuk mengambil sebuah keputusan. Sekian dari penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.